Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang fungsi teks dan logikal 1. Materi pertama yaitu tentang sel absolut terlebih dahulu. Jadi ada 3 latihan. Latihan 1 ini soal nomor 1, soal 2, dan soal 3. Sebelum kita mengerjakan latihan soal, saya jelaskan terlebih dahulu untuk materinya. Jadi, sel absolut itu merupakan istilah untuk sel yang alamatnya berada dalam kondisi terkunci. Tujuannya adalah agar alamat sel tidak mengalami perubahan saat dilakukan proses autofill yang selalu menambahkan alamat sel ke sel berikutnya. Jadi, proses autofill itu seperti ini. Nah, ini ke bawah, yang ini ke kanan. Jadi caranya menggunakan sel absolut yaitu dengan menambahkan tanda dolar di depan nama kolom atau nomor baris. Nah, sel absolut di sini ada 3. Yang pertama, sel absolut sendiri. Jika tanda dolar terletak di depan nama kolom dan nomor baris pada saat autofill, alamat sel selalu tetap. Caranya, tekan tombol F4 atau Fn plus F4 pada keyboard sebanyak 1 kali. Nah, ini contohnya ada A1. Ketika saya tekan ini F4 atau Fn plus F4 sebanyak 1 kali, maka dia berubah menjadi dolar A, dolar 1. Yang berikutnya, sel semi absolut baris. Jika tanda dolar terletak di depan nomor baris, pada saat autofill nomor baris akan terkunci, namun nama kolomnya bertambah. Caranya, tekan tombol F4 atau Fn plus F4 pada keyboard sebanyak 2 kali. Contohnya, di sini ada masih sama A1, dia berubah menjadi A dolar 1 ketika saya tekan tombol F4 atau Fn plus F4 sebanyak 2 kali. Yang ketiga ada sel semi absolut kolom. Jika tanda dolar terletak di depan nama kolom pada saat autofill, nama kolom akan terkunci namun nomor barisnya bertambah. Caranya, tekan tombol F4 atau Fn plus F4 pada keyboard sebanyak 3 kali. Contohnya, di sini ada A1 masih sama. Ketika saya tekan F4 atau Fn plus F4 sebanyak 3 kali, maka dia berubah menjadi dolar A1. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Jadi yang pertama ini pencarian biasa. Di sini 100 kalikan 1, 100 kalikan 2, 100 kalikan 3, 100 kalikan 4, 100 kalikan 5. Jadi ini seperti biasa, ini 100 dikali 1, jadi A1 kalikan A2. Nah, kita coba tarik ke bawah. Nah, harusnya ini 100 kalikan 2, bukan 1 kali 2. Nah, jadi yang kita kunci adalah baris 1, karena di sini tetap. Kita klik 2 kali di B2 ini, klik di A1-nya, tekan F4 atau Fn F4 sebanyak 2 kali. Jadi seperti ini. Udah, tekan enter.
Nah, dari sini tinggal tarik ke bawah. Nah, dia udah benar. Kita coba rapikan. Untuk border tabelnya kembalikan seperti semula. Jadi klik kanan, format cell, border. Nah, yang ini tipis. Oke, berikutnya ini juga sama. Jadi 1 sekalikan 1, 1 sekalikan 2, 1 sekalikan 3, 1 sekalikan 4, 1 sekalikan 5. Jadi sama dengan 100 E1 dikali 1. Nah, ini udah benar. Tarik ke kanan. Jadi tariknya ini tunggu tanda plus seperti ini, tarik ke kanan. Nah, ini 0 kenapa? Karena ketika tarik ke kanan, maka nanti bukan E1 tapi F1. Nah, kita membutuhkan sel absolut, yaitu sel semi absolut kolom. Kita yang kunci adalah kolom E-nya. Jadi klik 2 kali di E3, klik di E1, tekan F4 atau Fn F4 sebanyak 3 kali. Kalau sudah, tekan Tab. Nah, dari sini kita coba tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Kita rata tengah, ini juga sama. Oh, bentar. Ini tengahnya nggak ada ya. Nah, oke. Lalu yang terakhir, ini pekaryan sama. 1 sekalikan 1, 1 sekalikan 6, 1 sekalikan 2, 1 sekalikan 7. Nah, di sini. Di sini berarti A8 dikali A9, jadi 1 sekalikan 1. Nah, ini udah benar. Ketika saya tarik ke bawah, nah, ini kurang tepat. Tarik ke kanan, juga sama. Harusnya di D9 itu bukan B8 tapi A8. Nah, ini juga sama. Ini juga harusnya bukan A9 tapi A8. Maka dari sini kita kunci di bagian A8-nya, klik di sini ya. Setelah itu tekan F4 atau Fn F4 sebanyak 1 kali. Nah, seperti ini. Kita enter aja. Dari sini tarik ke bawah dulu, boleh. Saya itu tarik ke kanan. Nah, lalu kita betulkan untuk format bordernya. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang ini contohnya penerapan sel semi absolut baris, karena barisnya dikunci. Yang ini penerapan sel semi absolut kolom, karena kolomnya dikunci. Yang ini adalah sel absolut baris dan kolomnya, yaitu dikunci semua. Materi berikutnya yaitu tentang fungsi teks. Di sini, ini latihan soalnya. Saya jelaskan dulu untuk fungsi teks. Jadi fungsi teks itu ada 3, fungsi left, mid, dan fungsi right. Nah, fungsi left yang pertama ya, digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari suatu data dengan posisi di sebelah kiri data. Untuk rumusnya sama dengan left kurung buka teks. Di sini ada 2 ya, ada yang titik koma sama koma. Nanti diperhatikan mana yang pemisahnya di komputer masing-masing. Lalu di sini ada 6
underscore car. Jadi teks ini adalah alamat sel yang akan diambil sebagian karakter. Number underscore cars yaitu merupakan jumlah karakter yang diambil. Jadi ini jumlah karakternya. Lalu yang kedua ada fungsi mid, digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari suatu data yang posisinya berada di tengah data. Untuk rumusnya sama dengan mid, buka teks. Teks ini adalah sama masih, yaitu alamat sel yang akan diambil sebagian karakter. Lalu titik koma atau koma. Berikutnya ada stat6. Stat6 ini merupakan nilai numerik setiap pengambilan karakter yang dihitung dari posisi sebelah kiri. Lalu 6 karakter, yaitu merupakan jumlah karakter yang diambil. Nah, yang ketiga ada fungsi right, digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari suatu data dengan posisi sebelah kanan. Nah, untuk rumusnya sama dengan right, kurung buka teks. Teks ini adalah alamat sel yang akan diambil sebagian karakter. Lalu ada titik koma sama koma. Nanti diperhatikan lagi. Berikutnya 6 cars, yaitu merupakan jumlah karakter yang diambil. Nah, khusus fungsi left sama fungsi text ini untuk fungsi left dan fungsi mix, perhitungannya itu dimulai dari sebelah kiri. Jadi seperti ini. Kosong ini ya. Kosong. Ini dia posisi 1. 1 ini posisi 2. Strip atau tanda hubung ini posisi 3. 4 ini posisi 4. A ini posisi 5. 6, angka 6, posisi 6. Strip posisi 7. 0, posisi 8. 5, posisi 9. Ini left sama mid untuk perhitungannya dari sebelah kiri. Kalau right, dia dari sebelah kanan. Jadi, angka 5 ini posisi 1. Angka 0, posisi 2. Step yang di sini, posisi 3. Angka 6, posisi 4. A posisi 5, angka 4 posisi 6. Strip yang di sini posisi 7, angka 1 posisi 8, angka 0 posisi 9. Ya, jadi di sini saya untuk left saya ngambil angka 01, untuk right 05, untuk mid 4A6. Nah, kita langsung saja sama dengan left, tekan tab, teksnya itu ini A2. Nah, di sini menggunakan koma. Number karakternya jumlah karakter yang diambil. Karena saya butuhkan adalah 01, maka jumlahnya adalah 2. Nah, setelah itu tekan tab saja. Untuk right juga sama. Jadi sama dengan right, teksnya masih di A2. Jumlah karakter yang diambil adalah 2, karena yang saya butuhkan adalah 05. Nah, lalu di sini sama dengan mid. Nah, teksnya di A2. Ingat, start numbernya ini dihitung dari sebelah kiri, karena yang kita butuhkan adalah angka 4. Maka kita hitung dulu. Ini angka 0 posisi 1, angka 1 posisi 2, strip atau tanda penghubung posisi 3, angka 4 di sini posisi 4. Jadi kalian ketik 4. Jumlah karakter yang diambil adalah 3, karena yang saya butuhkan adalah 4A6. Nah, seperti ini, tekan enter.
kita blok dulu seperti ini, rata tengah, tarik ke bawah. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini semisal untuk jumlahnya saya ambil 1, maka dia menjadi kosong. Ini juga sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang saya ambil adalah 2 karakter. Oke, ini kita butuhkan dulu untuk bordernya, format cell. Nah, oke. Jadi ini penerapan fungsi teks, yaitu fungsi left, fungsi mid, dan fungsi right. Materi berikutnya yaitu tentang fungsi logika if tunggal. Nah, ini datanya seperti ini. Oke, ini latihan soalnya. Di sini ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, diskon. Jika kuantiti barang lebih dari atau sama dengan 8, maka mendapat diskon 10%. Berikutnya, yang B, jika kuantiti barang kurang dari 8, maka mendapat diskon 2%. Untuk mencari jumlah, yaitu sama dengan kuantiti barang dikalikan harga. Yang nomor 3, jumlah bayar sama dengan jumlah dikurangi kurung buka diskon dikali jumlah. Sebelum kita mengerjakan latihan soal, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi logika if. Fungsi logika atau bersyarat adalah suatu kondisi yang menghasilkan bergantung pada benar atau salahnya pengujian. Fungsi logika memerlukan operator perbandingan. Digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Menggunakan nilai true jika kondisinya benar atau terpenuhi, dan false jika kondisinya salah atau tidak terpenuhi. Nah, di sini sama dengan, untuk rumusnya sama dengan if kurung buka logical test itu merupakan kriteria yang dijadikan pembanding. Kemudian ada value if true, dia berisi nilai yang akan dihasilkan apabila logika bernilai benar. Lalu ada value if false, berisi nilai yang akan dihasilkan apabila logika bernilai salah. Nah, kita lanjut untuk pengerjaan latihannya. Nah, di sini jumlah, jadi langsung aja kuantiti barang dikali harga. Nah, tekan tab. Di sini kan menggunakan accounting. Nah, di sini accountingnya bukan rupiah, maka saya ganti terlebih dahulu untuk menjadi rupiah. Jadi ini juga bisa more accounting format. Nah, di bagian simbolnya kalian cari rupiah. Ini udah ketemu, tekan OK. Nah, kita berada di tengah-tengah, tekan ini middle align. Nah, seperti ini. Untuk diskonnya sama dengan, jadi pakai if ya. Di sini ketentuannya seperti ini. Kuantiti barang lebih dari atau sama dengan 8. Jadi kuantiti barang itu yang ini.
if tekan tab, kuantiti barang itu yang ini, lebih dari sama dengan 8, pemisahnya diingat pakai koma atau titik koma, value if true-nya langsung 10%. Lalu, koma lagi, jika dia kurang dari 8, maka 2%. Nah, setelah itu tekan tab saja langsung. Nah, di sini untuk menjadikan format persen, kan klik, ini tinggal klik yang ini, persen style. Nah, di sini kita juga tekan ini, middle align dan ini. Untuk jumlah bayar, jadi sama dengan jumlah dikurangi jumlah dikalikan dengan diskon. Ini tekan tab saja, muncul seperti ini pesannya. Kalau seperti ini, kalian klik yes. Nah, ini juga sama, kita kasih accounting. Nah, dari sini kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kita betulkan untuk bordernya dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita coba. Misalkan ini untuk nama buku kupas tuntas Microsoft Excel 2016, saya ubah menjadi 9, otomatis diskonnya menjadi 10%. Nah, saya akan kembalikan seperti semula. Jadi seperti itu. Jadi ini contoh penerapan logika if tunggal. Materi berikutnya sekaligus materi terakhir, yaitu tentang fungsi logika if bercabang. Latihannya seperti ini. Oke, ini ketentuannya. Jadi untuk mencari barang, jika kode barang KI, maka nama barangnya adalah kipas. Yang B, jika kode barangnya sama dengan KL, maka barangnya adalah nama barangnya dengan kulkas. C, jika kode barangnya TV, maka nama barang dengan televisi. D, jika kode barang MC, maka nama barangnya adalah Magicom. Sebelum kita masuk ke latihan, saya akan menjelaskan tentang materinya sekilas. Nah, di sini fungsi logika if bercabang. Jadi fungsi if tunggal memiliki keterbatasan karena kondisi yang menjadi acuan hanya satu saja. Nah, penulisan if bercabang sama dengan if tunggal. Nah, ini contohnya if tunggal. Jadi if sama dengan if, logical test, ini pemisahnya diperhatikan pakai titik koma atau koma, lalu value if true, berikutnya value if false. Nah, ini jika satu kondisi. Bagaimana jika dua kondisi? Maka penulisannya seperti berikut. Nah, value if false yang di if tunggal itu diganti if logical test yang kedua. Nah, di sini ini masih sama dengan if logical test 1, pemisahnya diperhatikan value if true yang pertama, ini masih sama. Nah, di sini value if false di if tunggal itu diganti dengan if lagi. Jadi if kemuka logika tes 2. Lalu value if true yang kedua. Lalu value if false baru yang terakhir. Jadi value if false itu hanya ada satu. Ini kondisi dengan dua kondisi. Nah, bagaimana
dengan 3 kondisi, maka untuk penulisan if bercabang ini masih sama, jadi cuma membedakan value if false di if bercabang dengan 2 kondisi itu diganti if logika tes yang ketiga. Nah, jadi seperti ini. Jadi if sama dengan if logika tes 1, value if true yang peta 1, lalu dilanjutkan dengan if logika tes yang kedua, value if true yang kedua, lalu dilanjutkan lagi dengan if logika tes ketiga, baru value if true ketiga, yang terakhir baru value if false. Nah, di sini kurang 1. Bentar. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita langsung ke prakteknya. Nah, ini KI, kipas, KL, kulkas, TV, televisi, MC ada Magicom. Berarti kita ketik sama dengan if kode barangnya pertama disesuaikan dulu dengan ketentuan yaitu KI. Jangan lupa petik 2 karena ini adalah kata KI. Besar kecil nggak pengaruh ya, saya ketik kecil dulu aja. Nah, ini pemisahannya langsung. Nah, di sini pemisahannya pakai koma. Jadi berikutnya lalu value if true. Value if true berarti kita isi dengan kipas. Nah, di sini value if false, kita lanjut lagi dengan if yang kedua. Logika tesnya masih sama di C2 karena nanti kita tarik ke bawah. Berikutnya adalah KL. Sini saya tulis besar. Nah, di sini adalah kulkas. If lagi masih sama dengan TV, yaitu televisi. Nah, lalu if lagi untuk MC, yaitu Magicom. Nah, yang terakhir ini sebagai value if false-nya saya ketikkan seperti ini. Nah, untuk kurung tutup belakang itu biarkan aja karena di Excel secara otomatis. Jadi kita tekan enter aja, muncul seperti ini. Kalian klik yes atau tekan enter di keyboard. Nah, kalau sudah ini tarik ke bawah. Nah, karena ini tidak cukup, maka saya menggunakan warp text. Nah, seperti ini. Nah, di sini misal saya ubah menjadi MC untuk KI, otomatis dia berubah menjadi Magicom. Nah, saya kembangkan seperti semula. Jadi ini contoh penerapan fungsi logika if bercabang. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih.